Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lita Febrianti dari jurusan Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 0547077729. Di sini saya akan melengkapi tugas 1 dari mata kuliah logika. Selamat menyaksikan. Dalam mata kuliah logika, di dalam modul ISIP 4211 Universitas Terbuka menyatakan bahwa term merupakan simbol atau kesatuan simbol yang menyatakan suatu konsep atau pengertian. Nah, term sendiri memiliki berbagai jenis sesuai dengan kriterianya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan 3 term. Yang pertama ada term berdasarkan denotasi, yang kedua ada term berdasarkan konotasi, dan yang ketiga ada term berdasarkan kuantitas. Yang pertama, term berdasarkan denotasi. Term berdasarkan denotasi ini merupakan suatu penggolongan dari suatu term berdasarkan cakupan objek yang dirujuk oleh term itu sendiri. Dalam logika, denotasi merujuk pada ruang lingkup ataupun jumlah objek nyata yang dicakup oleh term itu sendiri. Term denotasi terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada term umum atau general term, yang kedua ada term khusus atau specific term. Di sini saya akan menjelaskan tentang term umum atau general term. Term umum ini mencakup lebih dari satu objek atau entitas. Contohnya adalah misalkan saya mencontohkan sebagai hewan. Hewan di sini bisa mengartikan banyak hal. Contohnya adalah kucing, anjing, burung, dan lain sebagainya. Tetapi berbanding terbalik dengan term khusus itu mencakup hanya satu identitas atau satu entitas saja. Contohnya adalah kucing Persia atau kucing Anggora. Itu hanya satu dari berbagai jenis kucing. Jadi untuk term umum ini mencakup pada lebih dari satu objek, tetapi untuk term khusus ini mencakup dan meliputi hanya satu objek atau identitas tertentu saja. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang term berdasarkan konotasi. Term berdasarkan konotasi ini terbagi menjadi dua bagian lagi. Yang pertama adalah term konkret, yang kedua adalah term abstrak. Untuk term konkret adalah term yang bisa ditangkap oleh panca indera. Contohnya apa? Contohnya adalah meja. Meja dapat kita lihat dan dapat kita sentuh. Artinya meja tersebut dapat ditangkap oleh panca indera kita. Yang kedua adalah term abstrak. Term abstrak ini tidak dapat dilihat atau ditangkap oleh panca indera kita. Contohnya apa sih? Contohnya adalah keadilan. Keadilan ini mengacu pada konsep yang tidak berwujud fisik. Jadi untuk term konkret itu mengacu pada sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera kita, sementara term abstrak itu mengacu pada konsep yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera kita. Kemudian yang ketiga, ada term berdasarkan kuantitas. Term berdasarkan kuantitas ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada term universal, yang kedua ada term particular, dan yang ketiga ada term singular. Yang pertama ada term universal. Term universal ini mengacu pada seluruh anggota dari suatu kelas atau kategori. Contohnya adalah semua manusia. Semua manusia di sini mengacu pada semua individu yang termasuk dalam kategori manusia. Yang kedua ada term particular. Term particular ini mengacu pada sebagian dari suatu kelas atau kategori. Contohnya adalah beberapa siswa. Beberapa siswa di sini mengacu pada sebagian siswa dari keseluruhan siswa. Yang ketiga ada term singular. Term singular ini mengacu pada satu identitas atau satu entitas saja. Contohnya adalah Presiden Indonesia. Presiden Indonesia ini mengacu pada satu presiden yang menjabat sebagai Presiden Negara Indonesia. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sesat pikir atau logical fallacy. Sesat pikir atau logical fallacy adalah kekeliruan dalam berpikir atau bernalar yang tampaknya logis namun sebenarnya keliru. Kesalahan ini sering terjadi dalam argumen atau debat di mana kesimpulan tidak berdasarkan dengan premis atau didasarkan dengan penalaran yang lemah. Ada beberapa jenis dan contoh dari sesat pikir atau logical fallacy. Yang pertama ada argumentum ad hominem. Argumentum ad hominem ini lebih menyerang pribadi lawannya daripada argumennya. Contohnya adalah kamu tidak dipercaya dalam hal politik karena bahkan kamu saja tidak lulus dalam perkuliahan. Nah, itu lebih menyerang pribadi lawan daripada argumen yang sedang diperdebatkan. Yang kedua, ada argumentum ad populum. Argumentum ad populum ini menganggap sesuatu benar karena hanya banyak orang yang mempercayainya. Contohnya adalah banyak orang yang memakai produk ini, jadi barang ini pasti bagus. Dia mengatakan barang itu bagus hanya karena banyak orang yang mempercayainya bahwa itu bagus, tetapi tidak sesuai dengan riset yang harusnya dia lakukan. Yang ketiga ada argumentum ad baculum.
Argumentum ad baculum ini menggunakan ancaman atau kekuasaan sebagai alasan. Contohnya, jika kamu tidak suka dengan kebijakan ini, maka kamu bisa dipecat. Itu adalah salah satu contoh dari argumentum ad baculum. Yang keempat ada argumentum ad misericordiam, yaitu meminta simpati untuk memenangkan argumen, tetapi tidak dengan logika. Contohnya, jangan berikan saya penilaian jelek, karena saya sudah bekerja keras walaupun ibu saya sedang sakit. Yang kelima, ada non sequitur, yaitu kesimpulan yang tidak memiliki premis. Contohnya adalah, dia orang yang baik, pasti dia akan menjadi pemimpin yang hebat. Nah, itu adalah contohnya. Yang keenam, ada false dilema atau dikotomi yang salah. Menyajikan hanya ada dua pilihan yang sebenarnya banyak pilihan lain di antara itu. Sebagai contoh adalah, jika kamu tidak memilih partai A, maka kamu tidak mencintai negara ini. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah strawman, yaitu memutarbalikkan argumen lawan agar mudah diserang. Contohnya adalah kamu mendukung pendidikan gratis, jadi kamu hanya mau hidup dari pajak saja. Nah, itu adalah contoh dari strawman. Cara menghindari dari sesat pikir atau logical fallacy, yang pertama, menguasai logika formal dan informal. Yang kedua, kritis terhadap premis dan kesimpulan. Kemudian yang ketiga, menggunakan data atau bukti yang relevan. Yang keempat, berpikir terbuka atau tidak terburu-buru. Kemudian yang kelima, waspada terhadap bias pribadi dan sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.